Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal dinamika partikel. Ini materi fisika kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang soal dinamika partikel. Oke adik-adik, dinamika partikel ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab gerak tersebut. Kalau kinematika adalah tidak memperhatikan penyebab gerak tersebut. Ini dipelajari di kelas 10 SMA. Untuk memahami dinamika partikel ini ya, nanti akan dibahas tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton ya adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin melihat lebih detail tentang hukum Newton, adik-adik bisa klik di pojok kanan atas ya, yaitu video kami yang terdahulu tentang hukum Newton. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Oke, ini soalnya ya adik-adik. Sebuah balok bermasa 20 kg diletakkan pada permukaan lantai. Percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan yang pertama gaya berat dan gaya normal yang bekerja pada balok. Kemudian yang B, besarnya gaya normal balok jika balok tersebut diberi gaya tekan ke bawah sebesar 50 Newton. Kemudian yang C, besarnya gaya normalnya jika balok tersebut diberi gaya tarik ke atas 50 Newton. Oke adik-adik, pertama sekali kita gambarkan terlebih dahulu ya adik-adik. Seperti ini. Oke, ini baloknya. Oke, kita gambarkan. Oke, balok ini jika tidak ditarik, maka gaya yang bekerja pada balok adalah yang pertama gaya berat. Pengaruh dari massa balok. Gaya berat menuju ke pusat bumi, ke bawah. Ya. Gaya berat ini rumusnya massa kali gravitasi. Setiap benda mempunyai massa memiliki gaya berat yang menuju ke pusat bumi. Ya. Dan dipengaruhi oleh gravitasi di tempat tersebut ya. Gravitasi bumi di permukaan bumi rata-rata 9,8 meter per sekon kuadrat. Kadang-kadang di soal diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Jika tidak diketahui, adik-adik ambil saja 10 untuk mempermudah perhitungan. Oke adik-adik, kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang alas ya, menuju ke atas ini ya. Ini gaya normal. Ini tegak lurusnya ya. Kalau alasnya nanti seandainya miring ya, miring seperti ini alasnya, maka gaya normal harus tegak lurus alas ini. Jadi seperti ini jadinya. Ya. Jadi tergantung alasnya. Ya adik-adik. Oke. Ini soal yang A sudah bisa kita jawab, yaitu gaya beratnya W sama dengan M kali gravitasi. Ya, massa dari benda tersebut kan ini 20 kg ya, M 20 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, masukkan M-nya 20 kali 10. Ya, 20 kali 10 200 Newton. Jadi, gaya berat benda 200 Newton. Kemudian, untuk soal yang A, selain gaya berat, ditanya di sini adalah gaya normal. Ya, gaya normal. Gaya gesek ada tak di sini? Tidak ada karena benda tidak ditarik ke kanan ke kiri, tidak bergerak ke kanan ke kiri. Benda bergesek. Jika benda bergesekan dengan benda lain, baru terjadi gaya gesek dan lantai harus kasar. Ya, kalau benda ini kita tarik ke kanan, ya, kita tarik ke kanan ya. Seperti ini kita tarik. Kemudian ada lantainya kasar, baru ada gaya gesek ya adik-adik. Oke, kemudian kita
cari gaya normal, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Ini pakai hukum 1 Newton. Kenapa? Karena benda ini tidak kita tarik dengan gaya luar, maka benda ini akan diam. Ya, kalau hukum 1 Newton kan benda akan diam atau bergerak lurus beraturan ya. Oke, ini hukum 1 Newton ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Oke. Jumlah gaya sama dengan 0. Jumlah gaya adalah gaya pertama ini dengan gaya ini kita resultankan atau kita jumlahkan. Jumlahnya bukan ditambah begitu ya adik-adik. Kita buat anak panah ke atas ini positif, anak panah bawah ini negatif. Jadi yang positif dulu, N kurang W sama dengan 0. Tak ada gaya lain. Kecuali nanti pada yang soal B dan C, karena kita beri gaya tekan dan gaya tarik ya adik-adik. Oke, sehingga N sama dengan W-nya ini negatif pindah ke sini jadi positif. Jadi besarnya N sama dengan W, yaitu 200 Newton. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat jawaban yang B. Oke, yang B, berapa gaya normal balok jika balok diberi gaya tekan ke bawah? Oke adik gambar tadi kita gambarkan lagi seperti ini. Kan tadi ada gaya berat, gaya normal. Kemudian kita beri gaya tekan ke bawah seperti ini, gaya F. Ya, gaya tekan ke bawahnya sebesar 50 Newton. Oke, berarti ini 50 Newton ya adik-adik. Oke, berarti jumlah gaya sama dengan 0. Ya, karena benda tak mungkin bergerak ya. Sesuai hukum 1 Newton. Yang atas kita buat positif, yang anak panahnya ke atas kan N. Yang anak panah ke bawah kurang W. Dan F ini kan kita beri gaya tekan ke bawah, berarti anak panahnya ke bawah. Kalau ke bawah kita buat negatif ya adik-adik. Berarti ini karena ke bawah negatif, ini juga negatif, ini positif, N-nya ke atas ya. Berarti N kurang W kurang F sama dengan 0. Oke adik-adik masukkan sehingga N sama dengan ini W pindah ke kanan jadi positif W. F jadi positif F, ditambah juga ya adik-adik ini pindah ruas ke kanan. Jadi hasilnya adalah, oke kita sambung di sini, N sama dengan, masukkan W-nya tadi kan 200 dari atas. Ya, kemudian tambah F gaya yang tekan yang diberikan 50. Jadi 200 tambah 50, 250 Newton. Jadi gaya normalnya 250 Newton kalau kita beri gaya tekan ke bawah sebesar 50 Newton. Oke adik-adik, seperti itu yang B. Kita jawab yang C adik-adik. Oke. Untuk yang C, kita gambarkan lagi baloknya. Oke, ini ada gaya berat, gaya normal. Kemudian diberi gaya tarik ke atas ya. Jadi kalau ke bawah kan kita tekan, kalau ke atas tentunya kita tarik ya, bukan kita tekan. Kalau ke atas kan kita tarik ke atas ya. Oke. Ini kita tarik ke atas dengan gaya F sebesar 50 Newton. Jadi yang N ini kan ke atas positif, F ini positif ke atas, W ini negatif ke bawah. Jadi jumlah gaya kan sama dengan 0 sesuai hukum 1 Newton ya. Karena benda ini tidak posisinya bergerak ke alas ya. Oke, jadi ini N positif ditambah F-nya positif, W-nya negatif sama dengan 0. N sama dengan W pindah ke kanan jadi positif, F positif pindah jadi negatif. Jadi W-nya kan tadi 200 ya dari yang A. Gaya tariknya 50, 200 kurang 50. Jadi besarnya gaya normalnya menjadi 150 Newton. Jadi gaya normal pada balok sebesar 150 Newton jika diberi gaya tarik ke atas sebesar 50 Newton. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar
katrol di bawah ini ya. Ini ada gambar katrol, ada massa 1, massa 2. Jika katrol licin, massa 1 2 kg, massa 2 3 kg, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama percepatan sistem, yang kedua tegangan tali. Oke adik-adik, di sini hanya ada gaya berat. Kenapa? Karena ada massa. Ya, setiap benda punya massa, punya gaya berat yang menuju ke pusat bumi. Tetapi dia tidak punya gaya normal karena dia tidak bersandar pada alas, ya. Oke, dan tak punya gaya gesek karena dia tidak bergesekan dengan benda lain dan tidak punya kekasaran dari alas. Oke, adik-adik, kita gambarkan diagram gayanya menjadi seperti ini. Oke. Ini M1, gayanya gaya berat 1 jadinya ya. Ini M2 jadi gaya berat 2. Gaya berat 1 massa 1 kali percepatan gravitasi bumi. Gaya berat 2 massa 2 kali percepatan gravitasi bumi. Oke, kalau kita cari ya, massa 1 kan 2 kg. Kali gravitasinya 10. Jadi 20 Newton. Sedangkan gaya berat 2, massa 2 kan 3 kg. Ya adik-adik. Dikali percepatan gravitasi 10. Jadi gaya berat benda 2 ini 30 Newton. Oke adik-adik, ini berlaku hukum 2 Newton. Kenapa? Karena ada percepatan ya. Nanti ketika benda ini kan M2 lebih berat, maka ada geraknya dan ada percepatan. Ya ini percepatannya lurus beraturan ya. Jadi GLBB. Makanya ini hukum 2 Newton. Jadi kita pakai hukum 2 Newton nanti yang rumus hukum 2 Newton kan sigma F sama dengan M kali A. Oke adik-adik, ini kan yang lebih berat adalah M2. Ini kita buat positif, ini kita buat negatif seperti itu. Dan adik-adik harus konsisten ya. Ini yang ke arah W2 ini yang positif. Oke, kita cari percepatannya ya. Seperti soal yang pertama, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gayanya kan ada 2 nih, W2 dengan W1. W2 kita buat positif, jadi W2 dulu tulis. W1 negatif, berarti kurang W1. Ya, jadi arah gerak benda yang positif kita buat yang kemana arah gerak benda ya, ke yang lebih berat ya. Oke, seperti itu adik-adik. M-nya ini kan sistem ya. Jadi M-nya M1 dan M2. Berarti kita jumlahkan M1 tambah M2 kali percepatannya A. Oke, masukkan W2-nya adalah 30. Kurang W1-nya 20. Massa 1 adalah 2, massa 2 3 ya. Berarti 2 tambah 3 kali A. 30 kurang 20, 10. 2 tambah 3, 5. 5A. Sehingga A sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2. Jadi percepatan sistem 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita cari tegangan tali. Ya, tegangan tali ini adik-adik tinjau dulu ya. Misalkan adik-adik tinjau benda 1. Berarti lihat ini ya. Yang saya kasih warna merah ini, kita lihat benda 1 saja. Ya. Kalau kita tinjau benda 1 ya. Jika kita tinjau benda 1, maka di sini akan putus ya. Jadi gambarnya menjadi seperti ini adik-adik ya. Ini W1. Ini yang putus ini kita buat jadi tegangan tali T. Ya, kita harus konsisten tadi, yang ke kanan ini positif, yang ini ke arah W2 ini negatif, maka yang ini positif, ini negatif ya. Jadi sesuai hukum Newton, jumlah gaya sama dengan M kali A. Yang positif dulu, T kurang W1 sama dengan M-nya M1 kali A. Karena ini kita tinjaunya benda 1 tadi ya. Tulis di sini tinjau M1. Nanti ini kita tinjau M1, kita lihat di yang warna merah itu ya. M1 saja ya. Oke, tegangan tali yang dicari W1 itu tadi kan besarnya 20 Newton. M1 kan 2. Percepatan tadi kita dapat 2. Ya. Kali 2. Sehingga T sama dengan 2 kali 2 kan 4. Negatif 20 pindah jadi positif 20. Jadi tegangan talinya 24 Newton. Itu kita tinjau benda 1. Bagaimana kalau kita tinjau benda 2? Tegangan talinya akan sama.
Ya, tegangannya salinya tidak akan berubah. Jadi kalau ninjau benda 2, kita gambarnya seperti ini ya, pemotongan gambarnya. Ya, adik-adik lihat yang di dalam warna hitam ini. Berarti akan terputus di sini. Maka gambarnya menjadi di sini ada W2. Ya, ini kalau kita tinjau M2 ya. Tinjau M2. Ini ada W2. Di sini kan terputus ada tegangan tali. Dan kita tadi harus konsisten di W2 ini positif, ini negatif ya. Sesuai yang awal tadi ya. Ini positif, ini negatif. Jadi jumlah gaya sama dengan M kali A. W2-nya positif dikurang tegangan tali sama dengan M-nya M2. Karena kita ninjaunya benda 2. Dikali A ya adik-adik ini. Massa 2 kali percepatan. Oke, kita masukkan W2-nya tadi kan kita dapat 30 ya. Gaya berat kedua. 3 kali 10, 30 ya ini adik-adik ya. Oke, 30 kurang tegangan tali. Massa 2 kan 3. 3 kali percepatan sistem kan 2. Oke, adik-adik. Kemudian ini 30. Ini T kita pindah ke kanan saja nanti ya. Ini kan 6. 3 kali 2, 6 pindah ke sini jadi negatif 6. Ya, 3 kali 2, 6. 6 dipindah ke kiri jadi negatif. Negatif T pindah ke kanan jadi positif T. Sehingga 30 kurang 6, 24 sama dengan T. Jadi tegangan talinya 24 Newton ya. Ini ketika kita tinjau benda 2 tegangan talinya 24 Newton. Ketika kita tinjau benda 1 juga 24 Newton. Jadi hasilnya sama. Seperti itu adik-adik. Pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi dinamika partikel ini. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik siswa-siswa kelas 10 yang sedang mempelajari dinamika partikel. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.